Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya yang berjudul Abon Ikan Bumbu Bali di Desa Pemarang. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Sintia Bella, NIM 1817041077. Adapun topik bahasan yang saya bahas, yang pertama gambaran umum, yang kedua analisis pasar, yang ketiga proses produksi, yang keempat SDM, yang kelima rencana pengembangan bisnis, yang keenam pemanfaatan teknologi informasi, yang ketujuh analisis pasar, dan yang kedelapan dampak dan resiko. Yang pertama ada gambaran umum. Usaha abon ikan bumbu Bali tersebut merupakan salah satu usaha milik perorangan atau pribadi, di mana usaha tersebut berstatus usaha kecil menengah yang dikelola oleh satu orang. Usaha abon ikan bumbu Bali ini terletak di Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Usaha ini melakukan produksi dari pembuatan hingga penjualannya. Untuk bahan utama dari abon ikan bumbu Bali ini diambil langsung dari nelayan dan tidak menggunakan ikan yang didistribusikan dari Pulau Jawa. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk proses pembuatan abon ikan bumbu Bali, yaitu yang pertama bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai kecil, garam, wajan, spatula, kompor, pisau, dan lainnya. Selanjutnya terdapat visi dan misi di dalam usaha abon ikan tersebut. Yang pertama visi, yaitu menjadikan industri produksi abon ikan menjadi perusahaan yang senantiasa melayani dan memenuhi permintaan masyarakat dalam memproduksi abon ikan bumbu Bali, khususnya wilayah Singaraja dan sekitarnya, serta wilayah Indonesia, dan berupaya memberikan produk berkualitas terbaik dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, misi. Pertama, meningkatkan taraf hidup orang banyak dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat pengangguran. Yang kedua, memperkenalkan produk kepada masyarakat luas dengan pendekatan kualitas. Yang ketiga, memperkenalkan kepada masyarakat manfaat yang terkandung dalam ikan dan olahan apa saja yang terbuat dari ikan. Yang keempat, membantu masyarakat dengan profesi nelayan mempromosikan hasil lautnya. Selanjutnya terdapat analisis pasar. Yang pertama, strength atau kekuatan. Yang pertama, menciptakan produk abon ikan bumbu Bali yang kaya akan vitamin. Yang kedua, abon ikan bumbu Bali terdibuat dari ikan cakalang yang diambil langsung oleh nelayan dan tidak melalui proses distribusi. Yang ketiga, abon ikan bumbu Bali memiliki citra rasa yang berbeda dari abon lainnya dan menggunakan rempah-rempah yang berasal dari Bali. Yang keempat, mempermudah konsumen untuk menikmati seafood dengan harga yang bersahabat. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Yang pertama, saat musim pancaroba, laut akan mengalami perubahan iklim yang sangat ekstrim. Pada saat itulah para nelayan akan kesusahan menangkap ikan. Yang kedua, saat musim pancaroba, ikan akan menjadi sedikit dan tentu saja harganya yang ditawarkan akan lebih mahal. Yang ketiga, opportunity atau peluang. Pertama, masih jarang ditemukan abon dengan olahan ikan. Yang kedua, bahan baku yang mudah didapatkan karena usaha terletak di pinggir pantai dan kebanyakan masyarakat bekerja sebagai nelayan. Yang ketiga, abon merupakan makanan pengganti lauk yang sangat banyak diminati masyarakat. Yang keempat, threat atau ancaman. Pertama, produk baru dan belum memiliki pelanggan tetap. Yang kedua, banyaknya pesaing-pesaing yang baru bermunculan. Yang ketiga, tidak sedikitnya masyarakat yang alergi seafood. Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama, mempersiapkan bahan utama dan bumbu lainnya. Untuk proses pembuatan abon ikan bumbu Bali sangat mudah, yaitu pertama, siapkan bahan utama yaitu ikan cakalang.
Pertama, rebus ikan cakalang hingga menjadi matang. Diamkan ikan cakalang hingga air yang berada pada tubuh ikan mengering. Setelah mengering, tumbuk ikan cakalang menggunakan ulekan. Jangan lupa bersihkan sisa-sisa tulang belulang yang berada pada tubuh ikan. Jika sudah halus, pindahkan ikan cakalang ke mangkuk. Setelah itu, membuat bumbu pelengkap abon ikan. Siapkan bahan-bahan seperti cabai besar, cabai kecil, ketumbar, bawang putih, bawang merah, kemudian ditumbuk menggunakan ulekan. Sebelum ditumbuk, cuci bahan terlebih dahulu hingga bersih. Setelah bahan-bahan sudah halus, lalu campurkan dengan ikan yang sudah ditumbuk tadi. Campurkan dengan merata menggunakan ulekan dan selanjutnya abon ikan siap digoreng. Yang kedua yaitu proses penggorengan abon ikan bumbu Bali. Ikan yang sudah siap dituangkan ke dalam wajan yang berisi minyak goreng. Tuangkan ikan lalu aduk merata. Jangan lupa tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa untuk menambah citra rasa pada abon ikan tersebut. Abon ikan memerlukan waktu yang cukup lama untuk proses menggoreng hingga kecoklatan menggunakan api besar. Goreng abon ikan kurang lebih 15 menit hingga mengering dan kecoklatan. Setelah itu tiriskan abon ikan hingga minyak yang berada di abon ikan mengering. Yang ketiga yaitu proses pengemasan abon ikan bumbu Bali. Setelah mengering, abon ikan akan dibungkus menggunakan plastik khusus abon, kemudian ditimbang sesuai dengan size yang sudah disediakan. Lalu kemudian abon tersebut dipres menggunakan pengepres plastik. Dan kita juga menambahkan label abon tersebut dan tidak lupa mencantumkan tanggal kadaluarsa pada abon tersebut. Selanjutnya yaitu sumber daya manusia. Pertama, manajer utama merangkap menjadi manajer produksi dan manajer keuangan. Manajer utama berperan sebagai mengontrol semua secara umum usaha abon ikan, sedangkan manajer produksi yaitu seorang yang terlibat dalam memproduksi barang, proses pembuatan barang, dan mengontrol segala keperluan mulai dari bahan utama yakni ikan cakalang, mencari pemasok yang tepat untuk bahan utama dan bahan lainnya, yang mengontrol jalannya produksi dengan baik agar tidak terjadinya kesalahan. Dan manajer keuangan bertugas sebagai pengontrol jalan keluar masuknya, pengeluaran, dan pemasukan perusahaan. Mengontrol dan bertanggung jawab penuh dengan sistem pengembalian modal dan mengendalikan sistem pembagian keuntungan bagi para tenaga perusahaan. Yang kedua yaitu manajer operasional harian merangkap menjadi manajer pemasaran. Manajer operasional harian dan manajer pemasaran bertugas untuk membuka dan mengelola pasar, menetapkan dan melakukan strategi promosi, melakukan negosiasi, menetapkan segmentasi dan target pasar, dan memastikan produk sampai kepada konsumen dengan baik tanpa ada masalah, serta menjalin hubungan kerja sama yang baik kepada relasi bisnis. Oleh sebab itu, produk bisa dipasarkan dengan baik. Selanjutnya ada rencana pengembangan usaha. Yang pertama, strategi pemasaran. Strategi pemasaran yang kami lakukan yaitu dengan cara memanfaatkan media internet dengan cara membuat website atau membuat akun-akun seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Media online adalah cara yang paling ampuh pada saat ini karena semua orang pasti menggunakan media sosial. Selain itu, kami juga menitipkan produk abon ikan bumbu Bali tersebut di swalayan-swalayan dan agrowisata terdekat. Yang kedua yaitu strategi produksi.
Dalam strategi produksi, perusahaan melakukan beberapa cara untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Namun, kita berupaya untuk tetap menjaga kestabilan harga produk, menjaga kualitas layanan kepada setiap konsumen, dan memberikan produk yang terbaik kepada konsumen. Yang ketiga yaitu strategi organisasi dan SDM. Dalam strategi organisasi dan SDM yang kami lakukan yaitu dengan cara memberikan pelatihan bekerja di setiap sesuai dengan keahlian masing-masing, serta memberikan kebebasan berpendapat jika terdapat sesuatu yang salah. Oleh karena itu, para pekerja akan merasa nyaman bekerja di perusahaan kami. Yang keempat yaitu strategi keuangan. Strategi keuangan yang perusahaan abon ikan ini lakukan yaitu dengan cara pemilik usaha akan menggunakan dana pribadi atau mencari dana investasi dari investor sebagai modal awal untuk mengembangkan usaha abon ikan Bumbu Bali. Peningkatan akan terjadi jika permintaan pasar meningkat terhadap produk. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi informasi. Dalam bidang pemasaran, yang pertama, mencari referensi baru pada web-web yang telah tersedia. Yang kedua yaitu mencari peluang pasar pada web-web internet. Yang ketiga, memasarkan produk pada media online. Selanjutnya, bidang produksi. Pertama, menggunakan sistem komputer untuk mencatat bahan dan yang digunakan. Yang kedua, mencari referensi apa saja yang digunakan untuk mempermudah produksi abon ikan tersebut. Yang ketiga, pengembangan produksi. Yang pertama, membuat logo untuk produk abon ikan dengan sistem komputer. Yang kedua, membuat ID card untuk pelanggan tetap. Keempat, keuangan. Pertama, melakukan pencatatan pemasukan dan pengeluaran oleh sistem komputer. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Pertama, pendapatan kotor per hari. Dalam satu hari, jumlah produksi dari abon ikan Bumbu Bali tersebut yaitu 40 pieces dengan harga 30.000 per piecesnya dengan ukuran 100 gram. Dengan rata-rata harga tersebut, maka pendapatan kotor satu hari yaitu 40 pieces dikali 30.000 sama dengan 1.200.000. Yang kedua yaitu pendapatan kotor satu minggu 560 pieces dikali 30.000 yaitu 16.800.000. Yang ketiga, pendapatan kotor dalam satu bulan yaitu 1.120 pieces dikali 30.000 sama dengan 33.600.000. Dan pendapatan kotor satu bulan yaitu 13.440 pieces dikali 30.000 sama dengan 403.200.000. Proyeksi laba rugi. Rumus laba rugi yaitu pendapatan dikurang pengeluaran. Pendapatan 403.200.000 dikurang pengeluaran 98.5.680 rupiah sama dengan 305.194.320 rupiah per tahun sama dengan 25.432.860 rupiah per bulan. Jadi laba yang diperoleh dari usaha abon ikan Bumbu Bali setiap tahunnya yaitu 305.194.320 rupiah per tahun atau 25.432.860 rupiah setiap bulannya. Selanjutnya yaitu dampak dan resiko. Pertama, lingkungan ekonomi. Pertama, membantu perekonomian.
nelayan di Desa Pemaron. Dengan adanya usaha abon ikan Mumu Bali, tentu saja berdampak baik bagi para nelayan karena dengan adanya usaha ini, nelayan tidak akan kesusahan dalam menjual ikannya. Selain itu, pada saat masa panen, nelayan tidak akan mengalami kesusahan untuk menjual ikan dalam jumlah banyak. Yang kedua yaitu membantu perekonomian masyarakat. Dengan adanya usaha ikan Mumu Bali tersebut dapat membantu perekonomian masyarakat Desa Pemaron dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu memperkenalkan potensi daerah. Dengan adanya usaha abon ikan Mumu Bali tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang mengetahui potensi wilayah Desa Pemaron yaitu hasil lautnya. Ikan cakalang merupakan ikan yang memiliki vitamin yang baik bagi tubuh manusia. Kami di sini memperkenalkan produk ikan cakalang dengan bentuk yang berbeda, yaitu dengan cara membuat abon dari ikan cakalang tersebut. Dengan adanya usaha ini, tentu nantinya akan menarik wisatawan luar datang berkunjung ke Desa Pemaron melihat keindahan lautnya. Selanjutnya yaitu ada lingkungan fisik. Usaha abon ikan Mumu Bali ini tidak merusak lingkungan karena dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan pengawet. Lingkungan pesaing. Dalam mengembangkan suatu bisnis, tentu saja selalu ada persaingan. Pesaing baru tentu akan muncul ke depannya, baik menggunakan produk dari olahan sama maupun berbeda. Maka dari itu, inovasi dan pembaharuan sangat penting dilakukan, namun tetap menjaga kualitas dari abon tersebut. Selanjutnya, ada tantangan. Pertama, produk belum terkenal. Usaha abon ikan Mumu Bali di awal perintisan tentu tidak mudah masuk ke pasaran karena produk kami merupakan produk baru dan belum dikenal oleh masyarakat Pemaron. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk memasarkan produk agar masyarakat dapat mengetahui usaha abon ikan ini. Yang kedua yaitu cuaca yang tidak menentu. Cuaca menjadi penghambat pertama yang sangat dikhawatirkan oleh para nelayan karena jika cuaca sedang tidak bersahabat, maka nelayan tidak akan bisa mencari ikan. Oleh karena itu, ikan akan menjadi mahal dan langka dari sebelumnya. Selanjutnya adanya pesaing. Di setiap usaha tentu terdapat pesaing yang mengakibatkan kita harus bekerja lebih keras dengan mengembangkan dan memasarkan produk tersebut. Alternatif perencanaan. Pertama, inovasi dan diferensiasi produk. Dalam menjalankan usaha abon ikan Mumu Bali tersebut, kedepannya tentu saja mendapat tantangan seperti di atas. Oleh karena itu, kami melakukan inovasi dan diferensiasi produk untuk menciptakan produk yang beragam dan tidak monoton, yang bisa mengakibatkan konsumen berganti ke produk pesaing. Inovasi yang kami lakukan yaitu menambah rasa pada abon tersebut, misalnya seperti menambah rasa barbecue, keju, dan lainnya. Sedangkan diferensiasi yaitu dengan cara membuat produk kami berbeda, seperti menggunakan bumbu Bali adalah salah satu ciri khas dari produk kami. Pemasaran produk. Pemasaran produk yang kami lakukan yaitu dengan cara media online maupun offline. Dikarenakan usaha kami adalah usaha baru, maka promosi yang dilakukan harus ekstra agar masyarakat mengetahui produk ini. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, mohon dimaklumi. Om Santi 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 Om.